Halo kawan-kawan pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Gelap. Di video ini saya akan bahas pertarungan yang sangat-sangat spektakuler, pertarungan yang sangat-sangat bombastis, pertarungan yang sangat-sangat luar biasa, di mana idola kita bersama yaitu Pragnananda berhadapan dengan pecatur kuat bernama Fasir. Pertandingan kali ini berlangsung secara offline, jadi ada format klasik, ada format rapid, dan ada format blitz. Pertarungan kali ini berlangsung secara offline dalam perhelatan Grand Chess Tour Final tahun 2025. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang akan menangkan pertandingan? Apakah Pragnananda atau Fasir? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pertandingan. Mari kita gas. Oke Mas Bro, pada pertandingan kali ini Pragnananda memegang buah putih, sementara Grandmaster Fasir Legraf Maxim megang buah hitam. Pragnananda memulai pembukaan yang sangat-sangat luar biasa, yaitu D4 dijawab dengan D5, kemudian Prak mengembangkan kuda ke F3, hitam kuda F6 dimainkan, Prak E3, hitam C5, ya. Kemudian Pragnananda D kali C5, pion kali pion, pion dimakan. Jadi kalau kita perhatikan pembukaan kali ini mengarah ke pembukaan Queen's Gambit diterima atau Queen's Gambit accepted. Kemudian hitam E6 dimainkan, Prak B4, hitam A5, Prak C3 dimainkan mempersolid pion, kemudian hitam A kali B4 dimainkan, Prak C kali B4, hitam B6 dimainkan, Prak gajah B5 skak. Kemudian hitam menutup dengan gajah D7 sekalian perkembangan perwira. Kemudian Prak gajah kali D7 skak, langsung disikat gajahnya. Kemudian hitam kuda B kali D7 dimainkan, putih A4 dimainkan, hitam B kali C5, putih B5 dimainkan. Jadi kalau kita perhatikan di sini Prak punya 2 pion bebas ya, belum apa-apa Prak sudah punya 2 pion bebas. Kemudian hitam gajah D6 dimainkan, Prak gajah B2 dimainkan, hitam menteri B8, kemudian Prak rokade pendek, hitam juga mengikuti rokade pendek. Kemudian Prak kuda B D2 dimainkan, hitam C4, Prak menteri C2 dimainkan, hitam benteng C8 dimainkan, Prak gajah C3 dimainkan, hitam kuda C5, kemudian Prak benteng F B1 dimainkan, hitam kuda F4 dimainkan. Ya, kita perhatikan sejauh ini evaluasi lembarnya masih seimbang ya, tapi karena hitam memainkan kuda F4 ini, maka evaluasi lembarnya berubah. Itu artinya ini langkah yang kurang akurat. Apa langkah terbaik daripada hitam di sini? Ya, langkah terbaik daripada hitam di sini yaitu ya H6. Idenya apa? Idenya untuk menguasai petak G5 ya, biar putih tidak ya melakukan langkah seperti ini. Ini yang diantisipasi oleh hitam ya. Tapi kita kembali ke partai aslinya. Hitam lebih memainkan kuda F4 ya. Kemudian Prak ya langsung sikat kuda. Kuda kali E4 dimainkan. Kemudian hitam D kali E4 dimainkan. Di sini posisi daripada Prak semakin unggul ya menurut evaluasi lembar. Kemudian putih kuda D4 dimainkan, hitam gajah
kali H2 skak ya, makan pionnya tapi nggak ngaruh apa-apa. Kemudian prak raja F1 diamankan, hitam gajah E5 kembali SMP ya, siap makan pulang. Kemudian prak memainkan kuda C6. Ini kuda yang sangat bagus sekali ya, kuda monster ya, tanpa penjagaan ya. Kemudian hitam benteng kali C6. Kenapa hitam sikat kuda di sini? Karena kudanya sangat kuat sekali, guys. Itu alasannya kenapa hitam ya sikat kuda. Nah, kemudian alasan selanjutnya karena pion daripada putih di sini sangat powerful sekali ya. Ada 2 pion bebas. Jadi prinsip dalam bermain catur itu sebisa mungkin ya, menurut Stockfish ya, bukan menurut saya. Teknik dasar dalam bermain catur itu sebisa mungkin jangan pernah ya menciptakan pion bebas buat lawan ya. Itu rule ya, rule number 1 menurut Stockfish ya, bukan menurut saya. Nanti banyak yang marah, oh kamu aja yang main catur. Ini bukan menurut saya, guys, menurut Stockfish ya. Kemudian prak ya langsung sikat ya, unggul kualitas B kali C6 dimainkan, terpaksa dilakukan ya oleh hitam untuk memecah kombinasi daripada pion putih yang mematikan. Kemudian hitam kuda B3 dimainkan, putih gajah ya kali E5 langsung sikat gajah, mengajak pertukaran gajah. Kemudian hitam menteri kali E5 dimainkan, putih benteng A2 menghindari serangan daripada kuda. Kemudian langkah selanjutnya, lagi-lagi hitam melakukan langkah yang sangat blunder sekali, yaitu kuda A5 dimainkan. Boom! Ini adalah langkah yang sangat-sangat blunder sekali. Kalau Anda di posisi Pragnananda seperti ini, ya, apa langkah terbaik daripada putih untuk menghukum hitam? Pause video ini, temukan langkah terbaik daripada putih. Jangan cuma 1 langkah ya, 4 langkah kalau bisa ya, karena bermain catur itu semakin kita panjang memikirkan langkah ke depan, maka semakin kita bagus dalam bermain catur. Pause video ini, temukan langkah terbaik daripada putih. Oke, ya benar saja ya, Anda sangat jenius dalam bermain catur. Benar tebakan Anda. Langkah terbaik daripada putih di sini adalah ya benteng A B2 dimainkan, menumpuk benteng. Kalau misalnya menterinya ditarik misalnya ya untuk menghindari ya ancaman di baris ke-7, maka akan ada jawaban seperti ini ya, menteri kali E4. Kalau misalnya ya benteng dimainkan ke-8 oleh hitam, maka akan ada jawaban seperti ini ya. Kemudian kalau misalnya ya hitam melakukan langkah yang lain, maka akan ada jawaban seperti ini, dan ini sangat unggul sekali buat putih ya. Ya, ini akan terjadi ya beberapa langkah ke depan. Makanya kita harus memikirkan ya kurang lebih 4 atau 5 langkah ke depan ya. Oke. Kita kembali ke partai aslinya. Namun pada partai aslinya ya putih lebih memainkan benteng B5 ya. Kemudian hitam menteri D6 dimainkan, prak menteri D2 mengajak pertukaran ya, pertukaran daripada menteri.
hitam ya langsung mengiyakan pertukaran ya. Benteng menteri kali D2, kemudian benteng kali D2, hitam kuda kali C6 dimainkan, putih benteng D6 dimainkan, hitam kuda E7, prak benteng D B5 dimainkan, kemudian hitam F5 dimainkan, putih benteng B8 skak, mengajak pertukaran benteng, terpaksa diterima, only move, benteng kali B8, kemudian putih benteng kali B8 skak ya. Jadi di sini putih lebih diunggulkan, ada pion bebas, kemudian unggul kualitas ya, benteng berhadapan dengan kuda itu ya unggul benteng lah. Kemudian hitam mengamankan raja ke F7, putih A5, hitam kuda C6 dimainkan, putih benteng B7 skak. Ya, tepat pada posisi seperti ini. Hitam menyerah. Grandmaster Fajar Lagraf Masim menyerah. Pragnananda memenangkan pertandingan. Wow, pertandingan yang sangat luar biasa. Nggak usah dilanjutin ya. Di sini sudah sangat-sangat unggul ya. Unggul putih. Kalau misalnya ada ya langkahan seperti ini, maka akan ya ini sangat unggul sekali ya buat putih. Oke. Sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya Master Gelap. Salam satu papan, salam satu hobi. Bye-bye.